Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1111 Halangan. Pola emas yang tersebar di tanah berubah menjadi bilah tajam emas yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan mereka menembak ke Dimas Wu dan Dreamy Du. Setiap bilah emas terbungkus dalam kekuatan dunia dan bumi, membawa aura pembunuh yang menghancurkan dunia, dan serangannya sengit dan kuat. Melihat ini, Dreamy Du segera mundur, berusaha menghindari pisau emas 1 meter. Dan Dimas Wu melangkah maju dengan tegas, menghadapi pisau emas yang menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, bilah emas itu berkumpul di sekitar tubuh Dimas Wu, berubah menjadi tawanan surga dan bumi, tiba-tiba mengikat kekosongan dan memenjarakan Dimas Wu. Adegan ini sangat mengubah wajah Dreamy Du. Dia tidak mengerti. Dimas Wu jelas bisa menghindarinya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk maju dan melemparkan dirinya ke jaring? Hancurkan. Dimas Wu yang terpenjara di antara mereka tiba-tiba berteriak, dan langsung menembak lagi dengan telapak tangan. Buong. Telapak tangan yang bergelombang, dengan kekuatan yang kuat, menghantam penjara dunia di depannya. Dreamy Du sepertinya meramalkan konsekuensi dari pemenjaraan di telapak tangannya. Segera, dia terus mundur dengan cepat, menjauh dari ruang berbahaya ini. Baang! Detik berikutnya, telapak tangan Dimas Wu yang bergelombang menghantam penjara langit dan bumi. Tiba-tiba, seluruh kekosongan emas meledak dan cahaya keemasan tersebar di sekitar, dan akhirnya menghilang. Melihat ini, Dreamy Du menghela nafas lega, dan pada saat yang sama darahnya melonjak. Dia tidak menyangka bahwa Dimas Wu benar-benar akan memecahkan formasi besar yang tidak terduga ini. Benar saja, Dimas Wu benar-benar maha kuasa, dan hati Dreamy Du kembali berdesir. Setelah Dimas Wu memecahkan formasi dengan pola emas sebagai tubuh utama, dia fokus lagi dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian dengan hati-hati berkata kepada Dreamy Du, ikuti aku. Meski formasinya sudah pecah, Dimas Wu sama sekali tidak rileks, malah sebaliknya, wajahnya menjadi semakin serius, karena dia jelas merasa bahwa semua ini baru saja dimulai. Menunggunya, ada formasi yang lebih berbahaya. Dreamy Du mendengarkan kata-kata Dimas Wu dan segera mengambil langkah dan mengikuti Dimas Wu dari dekat. Dengan cara ini, mereka berdua berhati-hati dan berhati-hati sepanjang jalan, bergerak maju perlahan, dan akhirnya, mereka sampai di pintu aula utama yang tampak seperti istana roh luar. Begitu dia berjalan ke pintu masuk aula ini, segerombolan aura besar meledak dari dalam. Mata Dimas Wu langsung tenggelam. Dia melangkah cepat dan mulai berjalan di sekitar sini dengan langkah yang sangat aneh. Setelah Dimas Wu menyelesaikan serangkaian langkah ini, aula di depannya tiba-tiba menjadi cerah, cahaya tak berujung menyilaukan dan niat membunuh mekar dengan liar, dan seluruh dunia bergetar hebat. Boom bumem. Segera setelah itu, pintu aula utama terbuka tiba-tiba, seolah menyambut kedatangan Dimas Wu. Dimas Wu buru-buru berkata dengan keras kepada Dreamy Du, masuk, masuk. Mereka berdua dengan cepat berjalan melewati gerbang dan memasuki aula. Begitu mereka memasuki aula utama, keduanya langsung terpana oleh gelombang wiyah. Mereka melihat bahwa di kehampaan, ada lapisan pita emas yang menakutkan, yang berevolusi dengan gila dan berubah menjadi aliran awan tebal yang tak terbatas, seperti pegunungan besar, menindas mereka. Merasakan tekanan, Dimas Wu segera mengangkat kepalanya, melihat awan emas yang mengalir di atas, warna berat berangsur-angsur mengembun di antara alisnya. Pangkalan kultivasiku. Tiba-tiba, Dreamy Du mengeluarkan seruan ngeri, pupil matanya melebar, dan matanya penuh dengan keanehan. Dimas Wu mengalihkan pandangannya dan menatap Dreamy Du. Melihat Dreamy Du tampak terkejut, dia langsung bertanya dengan khawatir, ada apa? Dreamy Du mengangkat kepalanya, melihat awan emas yang mengalir di kehampaan, dan berkata dengan suara yang dalam, tekanan dalam kehampaan tampaknya menekan kekuatanku.
Menekan basis kultivasi. Pupil Dimas Wu menyusut, dan dia berkata dengan terkejut. Dreamy Du mencoba melepaskan kekuatannya, tetapi kekuatannya tidak ada habisnya, kuat dan lemah, jelas bahwa basis kultivasinya telah ditekan. Ya, aku jelas merasa bahwa kekuatanku sendiri tampaknya banyak diturunkan. Dreamy Du mengerutkan kening dan berkata, kenapa aku tidak merasakan apa-apa di tubuhku? Pikir Dimas Wu dalam hati. Dia merasa bingung, meskipun dia juga mengalami tekanan berat, tingkat kultivasinya tidak berubah sama sekali. Dengan keraguan yang mendalam, Dimas Wu mengamati sekeliling lebih dan lebih dekat. Aula tempat mereka berada sangat megah, lebar dan cerah, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya, seolah-olah ini adalah aula dalam ilusi. Jenis perasaan yang sangat tidak nyata. Jelas, aula ini hanyalah formasi pembatas. Di atas mereka ada awan emas yang mengalir, dan jalan kuno emas tersebar di depan mereka, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari dunia luar, tetapi mereka tidak tahu akhirnya. Sepertinya ada seseorang di depan. Tiba-tiba Dreamy Du berbisik. Dimas Wu segera melihat dengan seksama dan melihat bahwa di jalan kuno emas di depan aula, tampaknya ada jembatan di seberang aula. Sesosok berdiri di jembatan, seperti patung yang tergantung selamanya. Ayo pergi lihat. Dimas Wu menunjukkan cahaya yang tajam dan berkata dengan cepat, lalu dia memimpin dan berjalan menuju jembatan di depan. Dreamy Du mengikuti dari belakang Dimas Wu. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di ujung depan jembatan. Di jembatan, ada sosok yang berdiri di sana dalam bentuk aneh, tidak bergerak. Di bawah jembatan, sesuatu yang mirip dengan sungai emas mengalir dengan asap dan cahaya keemasan yang cerah. Apakah orang itu hidup atau mati? Ketika Dreamy Du melihat sosok itu tidak bergerak sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara bingung. Pergi dan lihat saja. Tatapan Dimas Wu adalah obor, menatap sosok itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, dia melangkah ke jembatan. Begitu kaki Dimas Wu berada di jembatan, cahaya telapak tangan yang tebal dan kuat menamparkan ke arahnya di depannya. Cahaya telapak tangan ini sangat mematikan, dan serangannya sangat kuat, Dimas Wu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Begitu dia keluar dari jembatan, cahaya telapak tangan yang kuat dengan niat membunuh yang tak terbatas menghilang dalam sekejap, dan semuanya kembali tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Setelah Dimas Wu kembali ke tempat itu, dia melihat bahwa tidak ada fluktuasi kehampaan, dan jembatan itu setenang dan alami seperti di awal, dan dia sangat terkejut. Ada apa? Apa yang baru saja kamu lihat? Melihat wajah Dimas Wu yang penuh dengan keterkejutan, tiba-tiba Dreamy Du bertanya dengan rasa ingin tahu. Dreamy Du berdiri di sebelah Dimas Wu. Dia tidak menginjak jembatan dan tidak melihat semua yang dilihat Dimas Wu. Dia hanya tahu bahwa Dimas Wu baru saja menginjak jembatan dan mundur dengan terkejut. Begitu mengambil langkah pertama, aku melihat cahaya telapak tangan yang kuat di jembatan menyerangku. Namun, begitu aku melangkah mundur, jejak telapak tangan itu menghilang dalam sekejap. Mata Dimas Wu terkejut, warnanya belum memudar, dan keraguan di hatinya belum terpecahkan. Kalau begitu, kamu seharusnya mengalami serangan kesadaran ilahi. Dreamy Du berkata dalam-dalam, mengerutkan alisnya. Dia tidak melihat telapak tangan yang diucapkan Dimas Wu dengan matanya sendiri, tetapi setelah mendengarkan uraian Dimas Wu, Dreamy Du menebak bahwa Dimas Wu diserang oleh kesadaran Tuhan. Serangan kesadaran ilahi. Dimas Wu sedikit mengernyit, bingung, karena ini adalah serangan kesadaran ilahi. Mengapa serangan tadi tampak nyata, dan hanya bisa merasakannya ketika menginjak jembatan? Dimas Wu secara alami memahami serangan kesadaran, tetapi dia tidak berpikir bahwa serangan telapak tangan di jembatan ini adalah serangan kesadaran, yang sama sekali berbeda dari serangan kesadaran yang dia alami sebelumnya. Jika aku tidak salah, sosok di jembatan itu seharusnya adalah orang kuat di alam keabadian Kaisar, yang ditransformasikan dengan pancaran indera keilahiannya. Dreamy Du menjelaskan dengan sangat serius.
Dreamy Du hanya melihat lebih dekat pada sosok di jembatan, dan dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa sosok itu mungkin adalah sosok yang dibuat oleh seorang pria kuat di negeri dongeng kaisar dengan kesadaran ilahi. Serangan kesadaran tetap berada di jembatan. Selama seseorang langkah di jembatan, serangan kesadaran akan menyerang mereka yang datang. Serangan seperti itu bisa nyata atau virtual, ofensif atau defensif. Selama lawan meninggalkan jembatan, serangan kesadaran ilahi secara alami akan hilang. Kaisar Dimas Wu bertanya-tanya lagi. Dia tidak mengerti tingkat kultivasi benua Jiushu. Dia belum pernah mendengar tentang keabadian Kaisar. Dreamy Du mengerti. Dia segera menjelaskan kepada Dimas Wu dengan serius, alam Kaisar terletak di atas seni bela diri. Kekuatannya dapat menghancurkan semua kekuatan seni bela diri. Dapat dikatakan seperti dewa, keberadaan dewa dan jiwa mereka dapat berbaur antara langit dan bumi, memiliki kemampuan yang tidak dapat diprediksi, dan kekuatan serangan tampaknya virtual dan nyata. Serangan para dewa dapat berupa serangan kesadaran atau serangan fisik. Sekali kamu melangkah ke tingkat kaisar, jiwa setara dengan bergabung ke langit dan bumi, menjalani penempaan langit dan bumi, dan lintasan langit dan bumi di telapak tangan dapat memotong gunung dan sungai sekilas, dan juga bisa membuat sungai dengan satu pikiran. Di benua Jiushu, tingkat master bela diri sudah merupakan tingkat yang sangat tinggi. Di alam master, ada alam yang lebih tinggi, yaitu alam kaisar. Seorang kultivator yang telah memasuki alam keabadian kaisar benar-benar setara dengan setengah dewa. Segala sesuatu di dunia dapat diubah, dan kekuatan langit dan bumi dapat digunakan. Orang yang begitu kuat adalah dewa surga yang disembah dan dipuja semua orang. Sangat menginginkan. Sama seperti sosok yang berdiri di jembatan pada saat ini, meskipun dia seperti patung dan tidak bergerak sama sekali, tetapi ada energi tak terbatas di tubuhnya, dan telapak tangan acak dapat dengan mudah memaksa Dimas Wu kembali. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa ini hanya secercah pengetahuan ilahi dari alam abadi kaisar yang kuat, dan kekuatan yang baru saja dipancarkan hanyalah puncak gunung. Jika alam keabadian kaisar memiliki tangannya sendiri, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Potong gunung dan sungai dengan satu pandangan, dan buat sungai dengan satu pikiran. Dimas Wu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang yang begitu kuat benar-benar mengejutkan Dimas Wu. Benar saja, benua Jiushu adalah tempat kelahiran yang kuat. Hati Dreamy Du juga ragu pada saat ini, tidak bisa tenang. Dia terus menghela nafas. Aku selalu berpikir bahwa tingkat kaisar hanya ada dalam legenda yang dikatakan orang. Dreamy Du belum pernah melihat orang kuat di negeri dongeng kaisar, tetapi dia telah tinggal di aula Jiushu sejak dia masih kecil. Dan dia juga telah mendengar tentang keberadaan tingkat yang lebih tinggi ini, tetapi dia selalu merasa bahwa itu sangat ajaib sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik negeri dongeng kaisar seharusnya hanya ada dalam legenda, dan tidak mungkin mereka benar-benar ada di benua Jiushu. Tetapi pada saat ini, Dreamy Du benar-benar yakin bahwa benar-benar ada tingkat kaisar dan keabadian di dunia ini. Selain itu, orang ini ada di istana roh luar. Jelas, seutas kesadaran ilahi dari pembangkit tenaga listrik kerajaan abadi kaisar digunakan untuk menjaga istana roh luar, jadi Dreamy Du berspekulasi bahwa manusia dewa ini terkait erat dengan istana roh luar. Memikirkan hal ini, Dreamy Du melihat lebih dalam dan lebih dalam. Dimas Wu merenung sejenak, lalu membuka mulutnya untuk Dreamy Du. Jika sosok itu benar-benar dibuat oleh master tingkat kaisar dan keabadian dengan sinar kesadaran ilahi, maka begitu kita melangkah ke dalamnya, kita pasti akan hancur oleh serangannya. Dreamy Du dengan yakin berkata, ya, kali ini, kita benar-benar mengalami kesulitan. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus mencobanya, kata Dimas Wu dengan ekspresi tegas tanpa ragu-ragu. Begitu suara itu jatuh, dia mengumpulkan kekuatannya dan menamparkan sosok itu di jembatan dengan telapak tangan. Tiba-tiba, telapak tangan yang ganas itu tersapu, meraung dan bergegas ke depan. Boom! Telapak tangan yang garang dan
Ganas itu menghantam sosok itu dengan ganas, namun sosok itu masih berdiri di tempat, tidak bergerak, seolah serangan Dimas Wu tidak mempengaruhinya sama sekali. Aku akan coba lagi di jembatan. Serangan udara itu sia-sia, dan Dimas Wu hendak menginjak jembatan untuk menyerang. Dia tidak ragu-ragu, dia langsung keluar. Kali ini, dia tidak melangkah perlahan seperti terakhir kali, tetapi langsung terbungkus dalam kekuatan badai yang kuat. Seluruh orang itu seperti tornado, bergegas dengan kecepatan kilat ke jembatan. Namun, tubuh Dimas Wu, begitu dia memasuki batas jembatan, segera, serangan mengerikan dan kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Dimas Wu secara luar biasa. Kecepatan Dimas Wu secepat kilat, tetapi serangan sinar kesadaran itu saja akan lebih cepat dari kilat, lebih kuat dari guntur. Menghadapi serangan kuat di langit ini, Dimas Wu tidak ragu-ragu untuk mengepalkan kedua tangannya, dan tiba-tiba mengkritisi dengan kedua tinjunya. Tiba-tiba, kekuatan tinju yang ganas dan aura pembunuh yang bergulir, seperti lautan yang menderu, dibombardir ke arah sinar kesadaran dari pembangkit tenaga listrik dari alam abadi Kaisar. Di sisi lain, serangan yang dilepaskan oleh kekuatan alam abadi Kaisar juga tak terbendung, meledak ke arah Dimas Wu. Serangan para dewa benar-benar berbeda. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan ada serangan pedang tajam yang menghancurkan semua kekuatan, ada serangan gletser yang bisa membekukan dunia, dan tripod kuno yang menakutkan menekan dari langit, mengandung kekuatan tak terbatas, dan bahkan binatang buas meraung dan menekan Dimas Wu. Serangkaian serangan dari berbagai bentuk menyapu ke arah Dimas Wu, dan seluruh kekosongan berada dalam kekacauan. Boom! Serangan tinju Dimas Wu langsung dihancurkan oleh serangan yang sangat berbeda itu. Seluruh tubuh Dimas Wu juga tiba-tiba terbang terbalik, meninggalkan jembatan dan kembali ke titik semula. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.